Shalom semuanya, berjumpa lagi dalam ibadah doa malam hari ini. Nanti Mami Cindy akan doa pembukaan, kemudian nanti doa syafaat Ibu Sinaga, Ibu Mila, sama Bu Leni ya Bu ya. Siap ya Bu? Baik, mari kita akan mulai. Mari Mami Cindy akan membawa kita dalam doa. Ya, siap. Ya. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapak. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan, saudara seiman, Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan. Dan saudara kami yang lainnya Tuhan yang dalam perjalanan yang menyiapkan diri untuk bersama-sama untuk kami beribadah Zoom Tuhan pada malam hari ini Tuhan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, mengagungkan Engkau Bapa. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu ini Tuhan, selain kamu memuji memuliakan nama-Mu Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau izinkan dari pagi hingga saat ini Tuhan, dalam keadaan baik-baik saja Bapa, walaupun banyak segala sesuatunya Tuhan, tapi kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kau boleh pertemukan kami lewat HP Tuhan, lewat udara Tuhan Yesus, lewat sinyal-sinyal Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkatin semua rumah tangga yang membuka rumahnya untuk ibadah Jum pada malam hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji nama-Mu Tuhan sebentar. Hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapin hamba-Mu Tuhan. Balas berlipat kali ganda apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus untuk menjadi pembelajaran dalam hidup kami, membimbing kami kepada kebenaran-Mu Tuhan Yesus, membawa kami ke surga-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapin hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami siap Tuhan Yesus memuji Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dengan apa semuanya ini Tuhan kami balas selain kami membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang ingin mengganggu doa malam ini Tuhan, Kau hancurkan Tuhan segala penghulu-penghulu di udara Tuhan, penguasa-penguasa yang ingin mengganggu Tuhan Yesus, Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari setiap rumah kami Tuhan, juga terutama dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami siap menerima Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Semua yang ingin melakukan, menjalankan doa-doa Tuhan Yesus, Engkau urapin hamba-Mu Tuhan yang bertugas pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut ibadah pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum Ibu Gembala memimpin kita, Ibu Sinaga mic-nya bisa di off-in Bu. Selamat malam Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau fokus di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita hanya kepada Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari segala apapun Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal kita katakan hanya Kau Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup kuasa-Mu Tuhan, ya, kuasa-Mu terlebih besar. amin Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. katakan dengan iman kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. amin Bapa, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, Ingin selalu inilah kerinduan kami bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, hanya dekat, Hanya dekat aku rasa tenang, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. jalanku. Amin Tuhan, Sepanjang sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. ada kekuatan baru, Ada kekuatan baru. kaulah perlindungan, Kaulah perlindunganku. keselamatanku, Keselamatanku. mari kita angkat hati kita di hadapan-Mu. Inilah kerinduan kami, Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu Kasih Tuhan Yesus. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
tengah pergumulan kami Kau kan tunjukkan mujizat-Mu. Kau Tuhan yang melihat dan mengerti setiap kami. Hiralabaya Sakarabaya Sanaralabaya Se. Mari semuanya menyembah Tuhan, hampiri hadirat Tuhan. Kau yang melihat kami, Kau lihat setiap isi hati kami, Kau melihat setiap kejujuran kami. Kau Tuhan sungguh baik, Kau sungguh sangatlah baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kau menjamah satu persatu setiap kami Tuhan. Terima kasih. Walaupun kami berada di rumah, kami masing-masing Tuhan. Jamah setiap kami, Bapak. Kaulah Kau tidak harapan pernah kami. terbatas buat setiap kami, Tuhan. Haleluya. Kami memanggil namamu, ya Aba, ya Bapa. Engkau baik. Tuhan, senang hati kami, Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik meskipun sulit untuk kami katakan. Terima kasih Engkau izinkan segala sesuatu mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, terus mengalir kepada setiap kami Tuhan dari tempat maha tinggi. Haleluya. Kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. bukan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa menyembah Tuhan secara pribadi. Saat inilah kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti yang pertama Ibu Sinaga akan mendoakan. Sebelumnya kita nanti akan menyanyi. Ibu Sinaga mendoakan untuk Indonesia, Bu. Doakan apapun yang Ibu Sinaga dengar untuk Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran. Kita serahkan apapun yang sedang diatasi hari-hari ini. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kemudian kita doakan Jawa Barat dengan Gubernur Kang Dedi ini yang baru-baru dengan gebrakannya. Kita serahkan supaya Tuhan melindungi dan juga mendoakan Kota Depok dengan pembangunan apa yang dijanjikan di dalam ulang tahun Depok yang kemarin itu, Bapak Supian Suri
segala programnya supaya berlangsung dengan baik di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Gak mau diam, Pak. Ya, silakan doa untuk Indonesia dan juga Jawa Barat, Bu. Siapa diam? Ini merosot dulu. Maaf ya Pak Gem, itu merosot HP-nya. Ya. Nggak usah pakai video juga nggak apa-apa, Bu. Nggak usah? Iya, suaranya aja, Bu. Ya. Oh iya. Ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih setiamu, penyertamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasakan Engkau selalu ada setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terlebih juga ya Tuhan, kami membawa bangsa kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Apapun Bapak persoalan pergumulan dalam kehidupan berbangsa kami ini ya Tuhan. Bila Engkau turut campur tangan ya Bapak. Sekarang ini ya Tuhan banyak hal-hal yang kami dengar Bapak di luar sana ya Tuhan. Tetapi kami berdoa hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu menjamah setiap hati pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Juga itu semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau bertindak di setiap hati dan pikiran mereka tetap melakukan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Terlebih juga ya Tuhan, kabinet-kabinet yang ada dalam pemerintahan, Judikatif, legislatif, aparat keamanan, kepolisian, angkatan laut, udara, darat, sejajaran kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga pada gubernur, bupati, wali kota, camat yang ada di daerah juga ya Tuhan. Tetap bersatu dalam cinta kasih akan Kau ya Tuhan, tetap melakukan tugas mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, sehingga bangsa ini boleh bersatu dalam cinta kasih akan Kau ya Bapa. Pulihkan ekonomi bangsa kami ini ya Tuhan, terlebih juga ya Tuhan buat kota Depok ini ya Tuhan. Apapun Bapak yang direncanakan oleh pemimpin wali kota Depok ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik di atas rencana-Mu ya Bapak, sehingga kami masyarakat yang ada di Depok ini boleh merasakan Bapak kesatuan kesehatan dalam bangsa ini Bapak, dan juga pada umat-Mu tetap bersatu hati dalam memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Cinta damai dari Engkau selalu ada bersama kami ya Bapak, sebagai umat-umat yang percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan para hamba-Mu ya Tuhan, tetap bersatu dalam cinta kasih akan Kau, dan selalu nama-Mu yang ditinggikan dipermuliakan ya Bapak ya Tuhan kami. Tak lupa Bapak membawa Prabowo dan Gibran dalam tangan kasih-Mu Bapak, sebagai pemimpin yang Engkau utus buat bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bertindak hati-hati dalam bangsa ini. Melanjutkan segala pembangunan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tetap berjalan dalam cinta kasih akan Kau ya Bapa. Dan boleh berjalan dengan baik itu karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu atas bangsa kami ini ya Bapa. Tidak terjadi suatu apapun di dalam atas bangsa kami ini, karena ini adalah bangsa yang satu di dalam Kau ya Tuhan. Karena bangsa ini ada di dalam hati-Mu ya Tuhan, dan kami umat-umat-Mu dan hamba-Hamba-Mu tetap bersatu hati memohon kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja buat bangsa kami ini ya Tuhan, untuk boleh kami merasakan damai sejahtera yang dari-Mu selalu ada bersama pemimpin bangsa ini ya Bapa, hingga semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, apapun yang direncanakan ke depan ya Tuhan, atas nama kehendak-Mu saja yang ditinggikan, dipermulakan ya Bapak ya Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih juga ya Tuhan buat wali kota dan juga ya Tuhan pada gubernur juga yang ada di Jawa Barat ini ya Tuhan, itu Pak Dedi Mulyana ya Bapak. Bila Engkau tetap menjaga hati dan pikiran, tetap melakukan yang terbaik buat Jawa Barat ini ya Tuhan, sehingga kami juga boleh menjalankan
sebagai ibadah-ibadah yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Anak-anak dimanapun tetap bersatu dalam memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bebas kami boleh memuji menyembah-Mu itu karena kebaikan-Mu ada atas mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Inilah Bapa permohonan hamba-Mu ya Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu yang hidup, berkuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami ya Yesus ya Tuhan kami. Haleluya, haleluya Bapa. Amin. 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 Terima kasih Ibu Sinaga. Ya Pak Gem. Ya, silakan mic-nya tutup lagi. Kita akan lanjutkan di doa yang kedua. Nanti Ibu Mila akan mendoakan GBI secara menyeluruh, Bu. Kita doakan para gembalanya, Ketua Sinode Pak Rubin Adi, dan juga GBI-GBI yang ada di luar negeri dan juga di seluruh Indonesia, dan termasuk GBI kita yang di sini, supaya Tuhan akan memberkati mulai dari gembala, pelayan, dan juga jemaat Tuhan. Itu ya, kita akan naikkan pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari silakan. Mari kita satu dalam doa. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Bapak. Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kau masih terbaik Tuhan bagi setiap kami pribadi Tuhan. Setiap kami mau menaikkan doa syafaat kami Bapak, biar apapun Tuhan yang kami doakan Tuhan bisa masuk dalam hatimu Tuhan, untuk bisa mendengar setiap apa yang menjadi doa-doa kami Bapak, bagi gerejamu Tuhan, bagi setiap GBI yang ada di seluruh dunia Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala apapun yang kau berikan, dan setiap kami Tuhan, setiap gereja-gerejamu yang ada di dunia ini Bapak. Kami percaya Bapak bahwa campur tanganmu Tuhan yang selalu ada bersama setiap kami Tuhan, untuk kami bisa memuji memuliakan Engkau Bapak. Kau berkati setiap pendeta-pendetanya Tuhan, petinggi-petingginya Tuhan, di GBI Tuhan di seluruh dunia Bapak. Kau berikan hatimu Tuhan lebih lagi Bapak, hati sebagai hamba Tuhan, hati yang mau melayani Engkau Bapak, Raja di atas segala raja Tuhan. Yang kami tahu Bapak, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua karena Engkau saja Bapak. Dan setiap hati mereka Bapak, untuk mereka bisa memimpin Tuhan, untuk mereka bisa melayani Bapak, untuk mereka bisa mengasihi yang terbaik Tuhan. Setiap jemaat-jemaatnya Bapak, untuk bisa memuji memuliakan Engkau Tuhan, untuk menjadi terang-terang-Mu yang ajaib Bapak. Dan kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati Ketua Sinode kami Bapak, Pak Rubin Hadi Bapak. Kau berkati setiap apapun kehidupannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, untuk menjalani segala apapun yang Kau kasih dalam hidupnya Bapak. Biarlah segala programnya Tuhan untuk GBI seluruh dunia Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu campur tangan atas hidupnya Bapak. Biarlah Engkau saja Tuhan yang bertahta Tuhan. Kau saja Tuhan yang membawa dia Tuhan untuk menjadi hikmat-hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, dan memuliakan Engkau saja Bapa melalui setiap pelayanannya Tuhan.
setiap programnya Tuhan, biar Kau saja Tuhan yang campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan setiap apapun Tuhan yang Dia jalankan Tuhan itu terus dengan apa yang Kau mau Tuhan, bukan apa yang kami mau Tuhan. Biarlah kehendak menjadi Tuhan, bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau berkati beliau Tuhan, Kau berkati setiap kehidupannya, keluarganya Tuhan, jemaatnya semuanya Bapa, apapun yang Dia programkan Tuhan, Engkau Tuhan yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga GB yang ada di Kota Depok Tuhan, setiap pendeta yang ada Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada di Depok Tuhan, biar Kau saja memberikan hati-Mu Tuhan, untuk kami bisa sama-sama melayani Engkau Raja dari segala Raja, melayani Raja yang benar-benar yang kami muliakan Tuhan, dan kami tahu Bapa bersama Engkau Tuhan kami bisa Tuhan, karena kami yakin Tuhan saat kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, Engkau selalu ada di setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja yang ada di sini. Kau berikan kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan, untuk kami bisa memenangkan setiap jiwa Tuhan yang haus akan Engkau Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan hati itu Tuhan, untuk mereka bisa sama-sama Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kau berkati setiap pribadi pas pribadi Tuhan. Kami percaya Bapa, biar Engkau saja Tuhan yang selalu ada dalam hati mereka Bapa, untuk mereka bisa melihat Allah yang besar di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati GBI kami Tuhan, GBI Semanam Tuhan, Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan, gembalanya Tuhan, Ibu Gembala Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Kau berikan hati sebagai hamba Tuhan, hati yang mau melayani Tuhan, hati yang mau melayani setiap jiwa-jiwa Tuhan, bukan karena bisa, bukan karena gagah mereka Tuhan, bukan karena kemampuan mereka Tuhan, tapi karena Engkau Bapa, karena mereka melihat Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup mereka Bapa, karena kami tahu Tuhan, kami hanya hamba Tuhan, kami hanya hamba yang mau Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati gembala kami Tuhan, Kau berkati setiap pelayan-pelayannya Tuhan, Kau berkati setiap apapun Tuhan yang ada di gereja kami percaya Bapa, Kau lihat setiap hati mereka, Kau jamah setiap apapun Tuhan, segala penyakit atau apapun Tuhan kami percaya Bapa, Kau yang sembuhkan Tuhan, dan kami percaya Bapa, anak-Mu Tuhan tidak pernah Kau biarkan apapun Tuhan terjadi dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayan-pelayan kami yang luar biasa Bapa. Biarlah mereka memiliki hati-Mu lebih lagi Tuhan, untuk sama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Bapa, bukan karena kuat gagah mereka Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan, karena nama Engkau saja yang kami mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari segala apapun Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Mila. Dan selanjutnya nanti Ibu Leni akan doa syafaat yang ketiga. Nanti Ibu Marta untuk doa untuk mau renungan ya Bu. Nah, kita menyadari bahwa setiap kita juga suatu saat ada di titik terendah, di saat kita tak berdaya, dan kita sangat percaya bahwa kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mujizat Tuhan selalu nyata. Amin. Puji Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, Ibu Leni nanti mendoakan untuk yang sakit Bu, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga yang sedang berobat secara rutin, bahkan yang mau operasi pun kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga usaha-usaha jemaat, baik itu pekerjaan, warung atau toko, ataupun pekerjaan apa yang sedang digeluti oleh jemaat Tuhan, supaya Tuhan yang memberkatinya. Dan biarlah tubuh, jiwa, roh semua jemaat tetap aman dalam pelindungan Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata,
karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat di dunia. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari silakan. Mari kita berdoa bersama ya Tuhan. Kiranya Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul melalui Zoom Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan kesehatan bagi yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menjamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Allah segala Allah ya Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Kau menyembuh kami Tuhan. Untuk kami semua Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, penyembuh bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua ini Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan segalanya bagi kami. Dengan apa kami balas selain mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan kami ada hari ini karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhanlah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau juga jamah untuk yang sakit semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau-lah Tuhan, dokter segala dokter Tuhan. Penyembuh kami semua. Dan kiranya juga Tuhan Yesus Kristus bagi Ibu Depok Jemaat GBI S56 ini Tuhan, punya usaha untuk warung, toko, apapun Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau lancarkan dalam segala usahanya Tuhan. Dari warung terkecil hingga warung toko yang terbesar juga Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri ikut campur tangan untuk semua. Karena Engkau-lah ya Tuhan, yang ikut campur tangan untuk segala berkat yang Kau berikan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua ini ya Tuhan. Karena Engkau-lah ya Tuhan, segalanya Tuhan. Dengan apa kami balas selain mengucap syukur terima kasih. Oh Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik, kerabat baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih semua ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan dalam segala hal apapun ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesembuhan kami juga Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau berkati untuk semuanya Tuhan dalam usaha apapun Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam ini semua Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan nanti, setelah kita nyanyi nanti Ibu Marta langsung saja berdoa. Kita naikkan pujian ini, ku terhubung dengan. Biarlah setiap kita selalu connect sama Tuhan karena itu adalah kunci keberhasilan dalam segala macam kehidupan kita dan pergumulan kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung
Silakan Ibu Marta, nggak ada. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini, seberapa kami yang ikut Tuhan dalam Zoom ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah, diberkati pikiran, hati, roh mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kehadiran kami tidak sia-sia malam hari ini. Kami ingin belajar lagi Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami ditegur, dinasihati, menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya beri judul dalam renungan malam hari ini adalah tetap setia di tengah godaan. Nanti bahan selepas ini saya akan bagikan, saudara ya. Tetap setia di tengah godaan. Pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai yang kedua. Yang berbunyi, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Latar belakang dari ayat ini, saudara sekalian, Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi kisah hidupnya menunjukkan bahwa bahkan orang bijak pun bisa tergelincir ketika hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Kita tahu dalam membaca Alkitab beberapa hari ini, Salomo adalah raja terakhir yang mendapatkan berkat setelah Raja Daud ayahnya. Ya, banyak yang dipertimbangkan oleh Tuhan karena ayahnya si Daud ini. Salomo begitu luar biasa karena hikmatnya, makanya dia terkenal di seluruh dunia waktu itu. Bahkan Ratu Sheba pun sebagai negara tetangga dia ingin membuktikan sendiri seperti apakah kerajaan Salomo itu dan seperti apakah orangnya si Raja Salomo ini. Dan ternyata setelah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dia berkata bahwa selama ini yang dia dengar itu memang tidak seberapa dengan kenyataan waktu aku lihat ini. Dan luar biasa, Salomo ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, dan bahkan bahan-bahan material bangunan pun banyak disupport oleh negara-negara tetangga. Pada saat itu memang ada yang bertanya mungkin, wah, Salomo kok bisa ya istrinya dari bangsawan 700, saudara, dan gudiknya itu 300 gitu ya. Dan kita berpikir seperti apa itu ya. Nah sebenarnya waktu itu masih bisa, dalam artian ya masih bisa. Tetapi yang tidak bisa itu yang Tuhan katakan, kamu boleh beristri tetapi jangan dengan orang-orang yang menjadi musuh Israel gitu ya. Mereka nggak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan bangsa-bangsa itu, dan nggak boleh bergaul begitu ya. Bahayanya apa? Lama-kelamaan, namanya pergaulan ya, lama-lama akan dicondongkan hatinya kepada ilah-ilah. Nah tentunya perempuan-perempuan sebagai istri raja itu waktu ke istana tentunya membawa apalah Baal atau patung-patung seperti itu. Lama-lama Salomo terpaut, akhirnya istri-istrinya karena mencintai, dikatakan tadi, menyediakan tempat. Nah itulah yang menjadi Tuhan marah. Dan akhirnya Tuhan katakan bahwa di zaman kamu bangsa ini nggak akan terkoyakkan oleh karena Daud ayahmu. Tetapi anakmu dan seterusnya akan dikoyakkan begitu ya. Hanya satu suku saja yang Tuhan itu masih setia akan janjinya, termasuk Yerusalem begitu ya. Nah, saudara bisa lihat nanti ceritanya bagaimana raja-raja setelah Salomo itu begitu sangat
dibenci oleh Tuhan oleh karena mengikuti jalan kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Cuma di Raja Asa yang berkenan di mata Tuhan. Dan selanjutnya nanti Bapak Saudara baca kembali dan nikmati pembacaan saudara. Jadi seberapa kudus dan kuatnya seseorang kalau namanya lingkungannya itu tidak baik, lama-lama kita akan menjadi tidak baik. Jadi kita harus hati-hati teman-teman semuanya, termasuk saya pesan kepada Ibu Ika yang ada di tempat ini, Bu. Kita udah kangen ya dengan Ibu yang ada di Nias itu. Kita harus hati-hati bagaimana kita bergaul supaya kita bisa menjaga hati dengan baik. Kita yang sekutu tiap hari dengan orang-orang percaya yang seiman saja kadang-kadang bisa tergoyahkan. Dan Salomo sendiri yang dikasih hikmat oleh Tuhan, didatangi Tuhan 2 kali sampai itu pun akhirnya juga condong kepada ilah-ilah lain. Kita harus hati-hati. Dalam ayat ini kita melihat bahwa Salomo mengabaikan perintah Tuhan dan mengikuti keinginan hatinya sendiri. Akibatnya kesetiaannya kepada Tuhan pun mulai luntur. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kepada dunia atau apapun yang berpotensi menjauhkan kita dari dirinya Tuhan sendiri. Saya ulangi, renungan ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kepada dunia atau kasih kepada apapun yang berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita pikirkan saudara sekalian, kita tentunya sebagai makhluk sosial kita akan bergaul dengan orang lain, tetapi ketika seseorang itu membawa kita kepada iman yang berbeda, maka kita harus berhati-hati ya. Kita pikirkan seperti itu. Boleh bergaul, tetapi ketika itu menjauhkan karakter kita yang baik menjadi tidak baik, karena saya teringat bahwa pergaulan yang buruk itu akan membuat kita merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik jangan sampai dirubah oleh karena pergaulan kita. Amin. Godaan bisa datang dalam bentuk relasi. Relasi itu hubungan. Godaan bisa datang dari relasi. Dan kami juga bukan anti, tetapi membentengi. Bahkan saya pernah cerita, saya pun akhirnya juga dikeluarkan dari grup SMA saya. Dan istri saya juga mungkin berjuang untuk itu. Dan kita orang yang Kristen yang taat kepada Tuhan itu kebanyakan rata-rata ingin diajak sama mereka, tetapi karena aktivitas dan juga pergaulan yang tidak baik, akhirnya nggak tahu mereka sungkan atau apa, kita dianggap sok suci atau seperti apa, nah akhirnya kita memang dijauhi. Tapi saya katakan bahwa setiap anak-anak Tuhan itu kadang-kadang memang dijauhi oleh orang. Tetapi mending kita dijauhi sama orang-orang seperti itu daripada kita dijauhi oleh Tuhan. Amin. Mending dijauhi orang-orang teman-teman yang kita anggap baik sesuai kadar dunia ya, tetapi kita percaya bahwa mending dekat sama Tuhan lah. Kalau dekat sama mereka, ketika kita dalam keadaan baik, mereka seperti saudara, bahkan lebih dari saudara. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, gangguan, ekonomi, keuangan kita, mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati. Dia yang ada di sisi kita di saat kita memang sedang terpuruk. Dan Tuhan itu dekat sama orang yang remuk jiwanya dan yang patah hatinya. Dan saya percaya teman-teman semuanya mungkin hari ini atau sempat mengalami patah hati, remuk hati, dan tidak ada harapan lagi oleh karena kesehatan tubuh kita, oleh karena jiwa kita diajak bergembira juga enggak ada alasan untuk itu, tetapi Tuhan tetap setia di saat kita bahkan tidak setia. Amin. Oleh sebab itu syukuri senantiasa di hadapan Tuhan. Namun panggilan kita adalah tetap setia menaati perintahnya. Tadi belum ya. Godaan bisa datang dalam bentuk relasi, kekuasaan yang kedua itu bisa menyebabkan godaan. Jadi orang
memang sedang banyak yang mencari yang namanya kekuasaan. Dan saya juga sangat prihatin ketika mendengarkan berita di TV itu, bagaimana pencari kerja itu luar biasa meluap, saudara sekalian, di seluruh provinsi seakan-akan. Bahkan orang berduyun-duyun ketika Pemda itu membuka untuk lowongan pekerjaan yang berjaket orange itu ya, bukan di KPK, bukan, tetapi pekerja itu yang karena UMR begitu ya. Jadi beberapa orang yang ditanya oleh wartawan, ya padahal dia orang-orang bersih gitu ya, iya, karena ini sangat ya terpaksa dalam artian ya inilah yang harus saya ambil untuk bisa menutupi ekonomi keluarga. Dan banyak sekali oleh karena perusahaan-perusahaan yang mulai tutup, dan kita mendoakan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung karena kan ini antara Amerika Serikat dan Cina kan sedang berantem begitu ya secara ekonomi, dan itu menyebabkan seluruh dunia juga sedang goncang. Para investor juga mungkin ada yang hengkang atau mendelay untuk dia masuk ke Indonesia, mengakibatkan banyak pengangguran di mana-mana. Saya pesan kepada jemaat GBS 56, kalau engkau bekerja, marilah engkau tidak pandang lagi itu pekerjaan apa. Karena pekerjaan sedang susah, saudara sekalian. Dan bersyukurlah kalau engkau bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Itu adalah anugerah Tuhan. Bagi kita adalah kerjakan yang terbaik. Meskipun bos sedang tidak baik, tetapi lakukan yang terbaik. Tentunya dari yang kita lakukan yang terbaik itu akan membuahkan hasil yang baik pula. Kemudian keinginan pribadi juga gangguan merupakan godaan. Jadi keinginan pribadi itu kita harus hati-hati saudara sekalian. Ada ayat mengatakan apakah kita boleh kaya? Boleh. Tetapi kalau ingin kaya itu yang tidak boleh. Kalau boleh kaya, iya, setiap kita harus kaya. Dalam artian dengan kita punya duit, kita bisa banyak membantu orang. Setuju saudara sekalian? Dengan kita punya uang, kita bisa membantu keluarga besar kita. Dan kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Pekerjaan Tuhan juga perlu didukung dengan dana yang cukup. Dan kita harus menjadi orang-orang yang diberkati. Kita bisa membantu dana Natal, Natal umum, Natal WBI, dan itu kita membutuhkan keuangan yang cukup. Tapi saya ingatkan lagi bahwa rumusan kita adalah bahwa banyak memberi, banyak diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau ingin punya uang banyak, lakukanlah sesuai hukum Alkitab. Ya, jadi banyak menabur, maka banyak menuai. Namun panggilan kita adalah tetap setia, menaati perintahnya dan menjaga hati kita tetap terarah kepadanya. Aplikasi dalam doa umum ini, doakan agar umat Tuhan diberi hikmat untuk membedakan mana yang sesuai kehendaknya dan mana yang hanya godaan sesaat. Nah, kita sedang dipengaruhi pikiran kita dengan yang namanya membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Nah, marilah saudara sekalian kita getol untuk mencari uang dengan usaha saudara, dengan pekerjaan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau masalah keinginan, nanti dulu, tanya dulu sama Tuhan. Kemudian doakan agar keluarga dan jemaat memiliki hati yang setia kepada Tuhan di tengah banyaknya pengaruh dunia. Puji Tuhan teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang the have, orang-orang yang memiliki dengan pemahaman mereka, kita hanya masak di rumah saja, sekali-kali GoFood atau GrabFood. Nah, seperti itu, ya mending begitu daripada kita punya komunitas yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Doakan pemimpin-pemimpin rohani agar tetap hidup dalam ketaatan dan tidak kompromi terhadap firman Tuhan. Artinya doakan kami juga sebagai gembala, hambanya suka menyampaikan firman Tuhan,
supaya bisa menjelaskan, mengarahkan sesuai firman Tuhan. Jadi tidak ada tedeng aling-aling, apa adanya. Meskipun itu saya pikir banyak menyakiti jemaat, tetapi mending seperti itu ya. Bukan cari aman, tetapi cari kebenaran. Sebagai penutup, biarlah renungan ini menjadi peringatan sekaligus dorongan bagi kita semua untuk tidak hanya memulai dengan baik dalam iman, tetapi juga menyelesaikannya dengan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini, memulai lebih baik saudara sekalian, tetapi sampai kepada akhirnya itu akan lebih baik saudara sekalian. Mending orang bisa mengakhiri dengan baik, meskipun awalnya kurang baik, mending begitu. Yang the bestnya memang kita memulai dengan yang baik, dan menjalaninya dengan baik dan kekuatan Tuhan dan Sang Immanuel, dan menyelesaikannya dengan baik, sehingga kita tutup mata di bumi, buka mata di surga. Haleluya. Puji Tuhan, itu saya sampaikan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita ya yang sudah mendengarkan malam hari ini. Saya akan tutup dengan doa, habis itu nanti kita bisa berbincang satu dengan yang lainnya. Tegur sapa, jangan buru-buru ditutup dulu ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Hamba-Mu dan istri diberkati dengan teman-teman yang berjumpa melalui Zoom ini Tuhan. Berkati apa yang mereka sudah investasikan untuk kuota, data, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati perjuangan mereka untuk bisa konsentrasi dan tetap bisa konsentrasi dalam ibadah seperti ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, anak-anak sekolah mereka kuliah diberkati, yang sedang menyusun tugas akhir Tuhan akan berkati luar biasa sehingga bisa lulus dengan baik. Dan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berkati dengan pekerjaan yang luar biasa dan sudah bekerja supaya mereka tetap menghargai itu sebagai anugerah daripada Tuhan. Melihat, mengingat bahwa hari-hari ini begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan, supaya mereka boleh menghargai pekerjaan yang ada, dan mereka tidak lupa untuk menabung untuk orang tua, untuk masa depan mereka. Mereka tidak hambur untuk hal yang tidak penting, tetapi mereka boleh menyediakan waktu untuk menginvestasikan yang mereka punya, sehingga hari tua mereka boleh berbahagia, oleh karena mereka bisa menabung pada awal-awal di masa muda mereka. Berkati teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada saat malam hari ini, dan berkat Tuhan limpah atasmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, bisa silakan buka mic masing-masing. Terima kasih keluarga Bu Leni, Amel, Pak Bilman, Ibu, Bu Herma, Bu Sinaga, Ika, dan kemudian Bu Marta, Bu Mila, thank you ya. Ya, Bu Ika bisa buka kamera, Bu. Lah, happy birthday. Ya, Ibu Mila, happy birthday ya. Tuhan berkati. Saya pribadi mengucapkan itu ya Bu ya tadi. Ya, puji Tuhan. Yang bersamaan hari ini keponakan kami Rekel. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu saja ibu-ibu sekalian, dan diingatkan untuk besok adalah Komsel di Beji. Barang siapa rindu untuk Komsel silakan. Bu Sinta buka ya Bu untuk yang lain ya Bu, Pak Bilman. Ya, puji Tuhan. Itu saja, dan kemudian nanti hari Jumatnya WPI, kemudian untuk Sabtu latihan PW, kemudian doakan untuk ibadah raya dan juga sekolah minggu. Dan berkati semuanya ya. Sehat-sehat. Shalom semuanya ya. Saya tutup. Amin semuanya. Dua. Sehat.